Bab 348. 209. Sementara di dalam ruangan, Azam mulai bosan karena sejak pagi terus-menerus di sana. Ia butuh udara untuk melonggarkan dadanya yang masih menyisakan kesesakan. "Bu Nyai, sepertinya aku harus pulang dulu sebentar. Aku harus bersih-bersih dan ganti baju. Pagi tadi belum sempat mandi soalnya," tutur Azam. "Abah juga ikut pulang dulu sama Azam ya? Nanti kesini lagi. Mau istirahat dulu." Abah ikut menimpali. "Iya, pergilah. Amira biar Bu Nyai yang temani," timpal Bu Nyai. Azam dan Abah pun berjalan berbarengan keluar dari ruangan itu. Meningkatkan Bu Nyai dan Amira hanya berdua saja. "Gak sia-sia perjuangan kita, Mir. Untung kamu nurut sama Bu Nyai. Jadinya bisa cepat hamil kayak gini kan. Coba saja kalau Azam gak dikasih obat itu, entah kapan dia akan menyentuhmu. Entah kapan kamu bisa mengandung," tutur Bu Nyai sambil tersenyum merekah. Azam yang balik lagi untuk mengambil ponsel yang tertinggal, tertegun di ambang pintu mendengar penuturan Bu Nyai. D4 danya kembali naik turun. Kini, rasa kecewa di hatinya semakin menjadi-jadi. Pantas saja Azam merasa heran dengan dirinya sendiri yang kadang tak tahan dengan H4 seratnya. Ia merasa apa yang dirasakannya tak wajar tapi ia juga tak mengerti kenapa. Dan kini dia mendapatkan jawabannya. Jawaban yang membuat D4 danya kian sesak. Ternyata semua itu ulah Amira dan Bu Nyai yang memberikan obat pada dirinya. 210. Mendengar hal yang menyakitkan dan mengecewakan untuk kedua kalinya, emosi Azam hampir meledak lagi. Beruntung dia keburu sadar jika dirinya sedang berada di RS sekarang. Hingga mau tak mau, Azam terpaksa menahannya. Azam berdehem, lalu melangkah masuk ke dalam ruangan seraya pura-pura tak mendengar apa-apa. Bu Nyai dan Amira yang melihat kemunculan Azam, terlihat pucat pasi dan tegang. Azam, kenapa balik lagi?" tanya Bu Nyai tergagap. "Mau ngambil HP, ketinggalan," timpal Azam sambil meneruskan langkah menuju nakas. Setelah menyambar benda pipi itu, ia langsung keluar lagi tanpa banyak basa-basi. Khawatir tak bisa lagi mengendalikan amarahnya. Sepanjang perjalanan bersama Abah, Azam hanya terdiam. Dada dan pikirannya terus berkecamuk. "Kamu kenapa? Sepertinya kamu gak senang dengan kehamilan istrimu," tanya Azam. Azam belum mampu menjawab. Dadanya masih teramat sesak bak ada himpitan batu yang menindihnya. Belajar ikhlas untuk apa yang sudah terjadi. Pasrahkan. Lalu jalani dengan penuh syukur. Karena apa yang menurut kita terbaik, belum tentu menurut Allah, lanjut Abah memberi petuah. "Meski jalan yang diambil salah dengan cara yang curang?" tanya Azam. "Maksudnya?" Abah mengernyit keheranan. "Sudahlah. Nanti ada saatnya Azam kasih tahu Abah, tapi bukan sekarang. Ini bukan waktu yang tepat." "Abah juga terlihat sangat lelah," balas Azam mencoba menahannya. Abah pun tak ingin memaksa sang putra. Apalagi melihat kilat kemarahan di sorot mata putranya itu. Sampai rumah, Azam langsung menjatuhkan diri di atas tempat tidur. Terlentang sambil menatap langit-langit kamar Dengangusar. Ia mengusap wajahnya kasar mengingat ranjang itu pernah digunakan berkali-kali untuk mencefembui Amira. Hal yang mulai disesalinya sekarang. Bukan Azam tak senang akan memiliki keturunan. Seluruh pria di dunia ini pasti akan bahagia ketika akan memiliki anak. Yang Azam sesalkan adalah wanita yang mengandung anaknya adalah wanita yang sudah membuatnya kecewa.
Ditambah lagi kini Azam mengetahui kenyataan jika adanya benih itu di rahim Amira atas perbuatan sekongkol ibu dan istrinya yang memberikan obat diam-diam. Sampai petang, Azam masih berada di rumah. Ia tak berniat untuk pergi ke klinik lagi. Padahal telepon dan pesan sudah berkali-kali masuk ke ponselnya. Zam, ayo kita ke klinik lagi. Bu Nyai tadi telepon minta gantian buat nungguin Amira, tutur Abah saat keduanya baru pulang dari masjid untuk mendirikan salat maghrib. Azam capek, bah, mau istirahat. Di RS, Azam gak bisa istirahat dengan tenang, timpal Azam. Loh, Amira kan istrimu. Dia sedang mengandung anakmu. Kenapa kamu bersikap seperti ini? Tanya Abah. 211. Keheranan. Nanti Abah akan tahu jawabannya. Balas Azam. Ia pun terus berjalan menuju kamarnya dan berdiam diri di sana. Azam berpikir, biarlah Bu Nyai yang menunggui Amira di RS. Toh anak yang dikandung Amira adalah keinginan Bu Nyai hingga menghalalkan segala cara. Tak ingin diganggu, Azam pun akhirnya menonaktifkan ponselnya. Setelah itu, ia mencari-cari obat yang dimaksud Bu Nyai tadi di sekitar kamar dirinya. Gak ada. Apa di kamar Bu Nyai? Pikir Azam. Ia pun berinisiatif menunggu sampai akhirnya mendengar deru mobil yang meninggalkan halaman. Itu pasti Abah, pikirnya. Azam bergegas keluar kamar. Memanggil nama Abah untuk memastikan jika ayahnya itu benar-benar tolk ada di rumah. Setelah yakin, barulah ia buru-buru memasuki kamar kedua orang tuanya. Bukan ingin lancang atau tak sopan. Azam hanya ingin mencari bukti untuk menguatkan perkataan Bu Nyai. Ia mulai membuka-buka laci di kamar itu. Laci meja kerja Abah, laci nakas, tapi tak ditemukan apa-apa. Terakhir, Azam membuka laci meja rias Bu Nyai. Matanya pun melebar melihat benda itu ada di sana. Azam meraih botol yang masih ada mereknya itu dengan dada bergemuruh. Emosinya benar-benar ingin meluap andai Bu Nyai dan Amira ada di hadapannya kini. Sayang, Azam harus menahan kemarahan itu hingga Amira sudah pulang RS nanti. Dan dia bertekad untuk mengatakan semua itu di hadapan Abah. Agar ayahnya itu tahu kelakuan sang istri yang dianggapnya tak pernah salah itu. Dari sini Azam semakin yakin, siapapun dan bagaimanapun orangnya berpotensi melakukan kesalahan. Berpotensi melakukan dosa dengan sengaja atau tanpa sengaja. Tak ada yang benar-benar bersih dari dosa karena sejatinya semua adalah manusia biasa. Penyesalan karena telah menyia-nyiakan Alicia pun semakin menggunung. Apalagi hanya Alicia lah satu-satunya penghuni di hatinya hingga detik itu. Berbeda halnya dengan Azam, Alicia justru tak lagi pernah menyesali apa yang telah terjadi. Apalagi setelah mendengar penuturan Bu Nyai siang tadi. Alicia bersyukur karena tak jadi menantu di keluarga itu. Menikah dengan Raka ternyata tak seburuk yang dipikirkan Alicia ketika awal-awal keduanya bersama. Nyatanya malah membuat dirinya merasa bahagia dan lebih tenang dalam menjalani hari-harinya. Apalagi Raka tak memiliki siapapun untuk mengintervensi dirinya. Hingga bisa menjalani kehidupan tanpa adanya tekanan dari orang lain. Begitupun dengan Raka. Tak sekalipun ia menyesali pernikahannya dengan Alicia. Apalagi hanya karena masa lalu kelam wanita itu. Toh dirinya pun sama. Sama-sama pernah larut dalam kubangan lumpur dosa. Gimana ya kondisi Amira sekarang? Tanya Alicia. Ia dan Raka sedang menunggu kantuk datang hingga memutuskan mengobrol dulu dengan Raka.
Dia pasti lebih baik. Apalagi banyak orang yang menjaganya, timpal Raka. Alicia mengangguk membenarkan. Ia menoleh pada Raka yang sejak pagi tak terlalu banyak bicara. Lelaki itu. 212. Masih saja terus kepikiran apa yang dikatakan Azam. Kamu kenapa sih? Diam terus dari tadi. Ngobrol sedikit-sedikit, irit banget. Sariawan. Tanya Alicia keheranan. Raka sempat menghela napas panjang. Ia menatap pada Alicia yang juga sedang menatap pada dirinya. Apa kamu menyesal menikah denganku? Tanya Raka. Kenapa tanya begitu? Alicia malah balik bertanya dengan kening berkerut. Tadi pagi, waktu Ustadz Azam meminta waktu untuk bicara denganku, dia bilang jika dia menyesal karena telah menikahi Amira. Dia juga sempat mengatakan menyesal karena telah menyia-nyiakan dirimu. Aku yakin Ustadz Azam masih mencintaimu, Syah. Bahkan sepertinya dia ingin kembali padamu, ungkap Raka. Alicia terdiam. Ia belum ingin menggapai apapun. Bagaimana kalau ternyata dia memintamu kembali? Lanjut Raka. Perih sekali hatinya menanyakan hal itu. Hanya saja, dia ingin memastikan perasaan sang istri sebelum memutuskan untuk melangkah menuju rumah tangga yang lebih jauh. Bagaimana denganmu? Apa kamu menyesal menikah denganku? Lagi-lagi Alicia membalikkan pertanyaan. Raka. Raka tersenyum tipis. Perasaanku gak penting. Yang penting itu perasaanmu. Yang lebih penting itu kebahagiaanmu, jawabnya tanpa kepastian. Lalu, apa kamu bahagia kalau aku kembali pada Ustadz Azam? Tanya Alicia lagi. Jika itu membuatmu bahagia, aku juga akan bahagia, timpal Raka. Kalau aku bilang, aku lebih bahagia ketika bersamamu. Alicia kembali bertanya. Raka kembali tersenyum. Kali ini dibarengi kaca-kaca yang memenuhi pelupuk matanya. Antara haru tapi juga ragu. Aku tak memiliki apapun yang bisa membahagiakanmu. Lihatlah, bahkan sekedar tempat tinggal pun aku tak mampu memberikan yang lebih layak, tutur Raka rendah diri. Tapi aku bahagia. Aku bahagia tinggal di sini bersamamu. Bukankah kamu juga sedang berusaha? Buktinya setiap hari kamu bekerja dengan giat, timpal Alicia. Sekarang aku tanya. Apa kamu mencintaiku? Alicia bertanya lagi. Memastikan jika cinta yang mulai tumbuh di hatinya tak bertepuk sebelah tangan. Raka kebingungan untuk menjawab. Meski sejujurnya, sudah terlalu lama ia memendam perasaan itu. Hanya saja ia belum menemukan momen yang benar-benar pas. Dan mungkin saat ini, adalah waktunya untuk mengungkapkan semuanya. Raka beringsut mendekat. Ia lalu meraih kedua tangan Alicia. Menggenggamnya erat. Sementara tatapan matanya masih mengunci lekat mata istrinya itu. Apa kamu bisa merasakan kalau aku begitu menyayangimu? Semua yang aku lakukan itu demi 213. Membahagiakanmu, beber Raka. Apa itu artinya kamu mencintaiku? Tanya Alicia untuk kedua kalinya. Raka mengangguk. Ya. Aku mencintaimu. Sangat mencintaimu. Sampai-sampai hanya kebahagiaanmu lah yang aku inginkan. Tak ingin apapun lagi, jawabnya dengan kaca-kaca semakin tebal di matanya. Alicia tersenyum haru. Matanya pun ikut berkaca-kaca. Setelah sekian purnama, akhirnya kini dia mendengar ungkapan cinta yang begitu tulus padanya.
Dan andai kebahagiaanmu bisa bersatu dengan Ustadz Azam, maka aku rela. Tak sempat meneruskan kata-katanya, B. Bir Raka keburu dibungkam dengan B. Bir Alisya. Sampai-sampai Raka pun dibuat terkesima. Raka hanya bisa mematung sembari men. Kemati sapuan lembut B. Bir istrinya. Terasa hangat sampai menebus ke relung jiwanya. Hingga Alisya melepaskan B. Birnya perlahan dari B. Birnya. Jangan pernah katakan itu lagi. Kebahagiaanku hanya saat sedang bersamamu bukan dengan yang lain. Dan aku tak sedikit pun menyesali pernikahan ini. Justru aku sangat bersyukur bisa memiliki suami sepertimu. Suami yang mampu menerimaku apa adanya, ungkap Alisya akhirnya. Kini, ia merasa tak perlu lagi menyembunyikan apapun tentang perasaannya. Apa itu artinya kamu juga mencintaiku? Tanya Raka dengan jantung berdebar. Alisya mengangguk malu-malu. Sepasang pipinya memeras semerah jambu. Begitupun dengan Raka. Hatinya sangat bahagia. Bunga-bunga cinta kini semakin bermekaran indah. Benarkah itu? Kamu gak bohong kan? Tanya Raka ingin memastikan yang kesekian kali. Tentu saja benar. Kenapa harus berbohong untuk perasaan sendiri? Bibir Alisya mengerucut maju. Malu karena terus-terusan ditanya seperti itu. Padahal jantungnya kini sudah terasa berlarian. Raka kembali tersenyum. Kali ini lebih merekah. Ia lalu merentangkan kedua tangannya lebar-lebar. Sini peluk. Katanya. Sontak Alisya langsung menghambur ke dalam pelukan sang suami. Menumpahkan tangis bahagia di sana. Raka pun mendekap sang istri dengan erat. Berkali-kali mencium pucuk kepala sang istri penuh syukur. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih untuk kebahagiaan ini, tuturnya dengan setetes air mata yang jatuh di pipinya. Raka berjanji, setelah ini akan lebih menjaga Alisya dengan baik. Dia juga akan terus mempertahankan sang istri untuk tetap berada di sisinya. Tak akan membiarkan siapapun untuk merebut Alisya dari dirinya. Sekalipun dari Azanem. 214. Sepasang suami istri yang baru saling mengungkapkan cinta itu masih berseri-seri. Kupu-kupu kecil terasa menggelitiki kedua hati mereka. Bahagia, terharu, juga berbunga-bunga. Segala rasa itu berkecamuk hebat di dada keduanya. Jika biasanya mereka tidur terpisah, Alisya di atas kasur sedangkan Raka di atas karpet, kini keduanya tidur di tempat tidur yang sama. Saling memeluk tanpa ingin berjauhan. Sejak kapan kamu mencintaiku? Tanya Alisya yang berada dalam dekapan Raka. Aku tidak tahu. Aku tidak ingat. Yang jelas, semakin hari aku semakin dibuat jatuh cinta padamu. Bahkan saat wajahmu saja masih disembunyikan, jawab Raka. Kamu kan sudah tahu wajahku, gak penasaran lagi, timpal Alisya. Tetap aja beda rasanya. Karena setelah menikah denganmu, aku merasa menikah dengan sosok yang berbeda dari Alisya dulu. Yang ini versi bidadari-bidadari surga yang selalu membuatku berbunga-bunga saat menatapnya, balas Raka. Cek, gombal. Alisya menyikut pelan perut suaminya itu dengan pipi merona. Bukan, ini jujur. Ungkapan hatiku yang paling dalam. Aku terlalu lama memendam perasaan ini masalahnya, timpal Raka dengan senyum merekah. Kenapa gak bilang dari kemarin-kemarin? Tanya Alisya penasaran. Gak berani. Takutnya bertepuk sebelah tangan.
Takutnya kamu masih mencintai Azam, jawab Alicia. Jangan bahas orang lain lagi ketika sedang bersamaku. Ustadz Azam sudah menikahi Amira. Apalagi kini Amira sedang hamil. Mereka akan jadi orang tua. Biarlah mereka dengan kehidupannya dan kita juga dengan kehidupan kita. Tanpa mencampuri urusan masing-masing, pinta Alicia. Baiklah. Aku gak akan bahas Ustadz Azam lagi di hadapanmu, cicit Raka. Janji. Alicia mengulurkan jari kelingkingnya. Raka tersenyum merekah. Janji, sayang. Balasnya sembari menautkan kelingkingnya pada sang istri. Alicia mengulum senyum malu-malu. Panggilan sayang untuk pertama kalinya membuat dia bahagia bukan main. Hingga tangannya pun semakin erat melingkar di tubuh sang suami. Kepalanya menyelusup di D4 bidang suaminya itu. Menyembunyikan wajah yang merah merona. Raka pun sama. Dia semakin menguatkan pelukannya pada sang istri. Diselingi kecupan berkali-kali di pucuk kepala istrinya itu. Tidur, ya. Sudah malam, kata Raka. Alicia mengangguk samar. Meski di hatinya kembali dijejali pertanyaan tentang Raka yang belum mau. 215. Menyentuh dirinya. Padahal Alicia mengira, malam itu akan jadi malam yang panjang sekaligus malam pertama yang tertunda selama berbulan-bulan lamanya. Sejujurnya Raka pun sama. H4 seratnya sudah meluap hingga sedikit sulit dikendalikan. Hanya saja ia terus mencoba menahannya. Ia sudah bertekad, selama belum mengungkapkan kejujuran tentang anak yang ia miliki, dirinya tak akan menyentuh sang istri. Bukan bermaksud menyembunyikan kebenaran itu lebih lama. Hanya saja dia belum memiliki keberanian untuk mengatakannya. Apalagi bunga-bunga cinta baru saja bermekaran di hati keduanya. Raka terlalu malu untuk mengatakan jika dirinya adalah laki-laki bejat yang tanpa hati nurani merenggut kehormatan seorang wanita. Hingga meninggalkan Ben. Hadi rahim wanita tersebut. Maafkan aku, Syah. Maaf karena masih ada kebenaran yang aku sembunyikan darimu, iri Raka dalam hatinya. Sembari menahan gejolak kelelakiannya, Raka berusaha untuk memejamkan mata. Di tengah-tengah jantung yang memburu hebat. Kamu baik-baik saja kan? Tanya Alicia dengan kening berkerut. Kenapa memangnya? Tanya Raka. Detak jantungmu kayak orang yang lagi lari maraton. Kenceng banget, timpal Alicia. Ia yang memang masih menenggelamkan diri di dada sang suami, tentu bisa dengan jelas mendengar degup jantung suaminya itu. Raka terkekeh pelan. Karena seorang bidadari sedang ada dalam pelukanku sekarang. Bagaimana mungkin aku gak grogi dan tegang? Ish. Lebay. Alicia memukul gemas lengan suaminya itu. Keduanya pun lalu terdiam, berusaha untuk sama-sama memejamkan mata di tengah-tengah pergolakan batin yang menuntut untuk disentuh. Beruntung hari itu kegiatan mereka cukup padat. Hingga kantuk itu tak terlalu lama datang akibat rasa letih yang mendera. Pagi pertama saat membuka mata dan seorang wanita halal ada dalam pelukannya membuat senyum Raka mereka indah. Ia tak buru-buru bangun dari posisinya. Untuk sesaat, menikmati dulu pemandangan cantik yang ada di hadapannya. Mata Raka memindai setiap inci wajah sang istri yang persis di depannya dalam jarak teramat dekat. Sampai-sampai embusan napas istrinya itu terasa hangat menyapu kulit. Bulu mata lentik, hidung mancung dan bibir ranum adalah perpaduan sempurna dari semua keindahan.
Tak heran jika panggilan bidadari sering ia katakan pada sang istri. Ingin rasanya Raka terus memandangi kecantikan sang istri, hanya saja, azan subuh yang berkumandang membuatnya harus segera beranjak untuk salat subuh ke masjid. Alicia sendiri pun mulai menggeliat pelan. Lantunan azan membuat tidur nyenyaknya terjaga. Matanya pun perlahan terbuka. 216. Senyum merekah langsung terbit di bibir perempuan itu begitu melihat Raka ada di hadapannya. Apalagi dalam posisi sedang menatapnya. Pagi, sapanya Parohas bangun tidur. Pagi, sayang. Nyenyak banget tidurnya, timpal Raka. Iyalah, kan ada yang meluk. Jadi hangat, timpalnya mengulum senyum. Raka ikut tersenyum. Dia semakin malas saja untuk beranjak dari tempat tidur. Buruan wudhu. Nanti ketinggalan salat berjamaah. Alicia mendorong pelan tubuh Raka. Aku masih betah di sini, desis Raka. Cek, aku gak mau ya jadi setan yang menghalangimu untuk salat berjamaah. Bibir Alicia mengerucut dengan mata mendelik. Baiklah, baiklah. Aku siap-siap ke masjid dulu ya. Tapi kasih satu hadiah, pinta Raka. Apa? Alicia menyahut singkat. Ini. Raka menunjuk bibirnya sendiri. Alicia mengulum senyum malu-malu. Meski begitu, ia tetap mengecup bir sang suami sekilas. Dah, sekarang wudhu gih. Alicia kembali mendorong Raka. Kali ini lebih kencang hingga suaminya itu beranjak juga. Begitupun dengan dirinya sendiri. Alicia ikut bangun. Ingin mengambil air wudhu bergantian dengan sang suami. Aku ke masjid ya, sayang. Kata Raka saat sudah siap dengan baju koko dan bawahan sarung. Salam dulu gak? Tukas Alicia manja. Ia sudah mendekat ke arah Raka. Aku sudah wudhu loh, sayang. Kalau harus wudhu lagi, nanti ketinggalan salat berjamaah. Raka mundur, menghindari Alicia yang mengisengi dirinya. Ya sudah, sana. Alicia pura-pura merajuk. Melipat kedua tangannya di dada dengan muka ditekuk. Melihat hal itu, Raka tak enak hati. Ia pun melangkah mendekat. Ya sudah, sini. Salam dulu terus sun dulu, katanya sambil mengulurkan tangan. Alicia tersenyum lebar. Tapi bohong, tuturnya dibarengi rawa kecil. Dasar ya. Raka gemas sampai ingin mendekap erat istrinya itu. Cepetan berangkat, nanti masbuk. Titah Alicia. Raka mengangguk lalu keluar dari rumah. Sementara Alicia langsung menuju kamar mandi dan mengambil wudhu kemudian mendirikan salat subuh sendirian. 217. Selesai mendirikan salat dan membaca Al-Quran sejenak, Raka belum juga kembali. Alicia pun memilih untuk langsung memasak sambil menunggu suaminya itu pulang. Assalamualaikum. Tak berselang lama, Raka pulang juga. Ia langsung mendekati Alicia yang berdiri di depan kompor. Dingin banget di luar, kata Raka sambil memeluk istrinya itu dari belakang. Mencari kehangatan setelah kulitnya tersapu udara pagi yang begitu dingin. Lagian tumben lama banget. Biasanya juga langsung pulang, timpal Alicia. La membiarkan suaminya itu tetap memeluk dirinya. Ada musyawarah bentar.
Maaf ya. Balas Raka sambil mengecup sebelah pipi sang istri yang menempel dengan pipinya. Wah, ada pisang goreng. Pasti enak sama teh manis hangat. Aku bikinin mau. Lanjut Raka antusias. Boleh. Kebetulan ini udah matang. Tinggal diangkat, jawab Alicia. Oke. Raka melepaskan kedua tangannya yang melingkar di pinggang Alicia. Kemudian membuat 2 cangkir teh manis. Sementara Alicia memindahkan pisang yang sudah matang ke dalam piring dan membawanya ke tengah rumah. Duduk di sebelah Raka yang sudah menunggunya.